Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Ilmi, nomor induk mahasiswa 9312089919 dari kelas B, Hukum Bisnis dan Investasi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan haki dalam perspektif syariah. Nah, di sini kepanjangan dari haki itu sendiri adalah hak atas kekayaan intelektual. Untuk materi yang pertama ada konsepsi hak. Kata hak dalam bahasa Arab adalah hak yang memiliki makna, ketetapan, atau kewajiban, atau kepastian. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kekuasaan atau keistimewaan yang mengandung maslahat dan terlindungi serta dengan syarat menetapkan sebuah kewenangan atas kekuasaan atasnya. Kemudian ada beberapa akibat hukum yang terkait dengan adanya hak. Untuk yang pertama menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak. Untuk yang kedua menyangkut pemeliharaan hak. Nah, untuk pelaksanaan dan penuntutan hak, para pemilik hak dalam menunaikan hak-haknya harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Kemudian menyangkut pemeliharaan hak, yakni setiap orang agar memelihara atau menjaga haknya dari segala kesewenangan orang lain. Kemudian materi yang kedua ada harta atau kekayaan, atau bisa disebut dengan properti. Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal, yang berarti condong, cenderung, miring, suka atau senang. Kemudian manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta, sedangkan menurut jamhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau mengganti kerugiannya. Kemudian materi yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau intellectual property. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang menalar. Kemudian, sedangkan hak cipta adalah hak khusus penciptaan maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan haki, iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat besar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Terlepas dari itu semua, kiranya Indonesia sudah saatnya mencermati kembali segi-segi yang berkaitan dengan perlindungan haki dalam sebuah sistem. Kemudian materi yang keempat, konsep haki dalam Islam. Secara umum, pengertian hak dalam Islam dapat didefinisi bahwa hak adalah kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya. Sedangkan yang disebut dengan milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syariat hukum Islam. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan atau menyembunyikan suatu ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Justru, Islam sangat berupaya untuk menganjurkan serta memfasilitasi agar tersebarnya ilmu pengetahuan. Kemudian materi yang kelima, kedudukan haki. Dalam konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak iktibar termasuk ke dalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik yang mutlak dan bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut. Hak ini layaknya harta yang berlaku pada hukum yang melingkupinya. Jadi apabila ada seseorang yang karyanya dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seizin, maka ia berhak untuk membawanya ke jalur hukum.
Kemudian materi yang keenam, analisa hukum Islam terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual manusia meliputi yang pertama hak cipta, kemudian penemuan atau ciri khas usaha dagang, kemudian logo, merek dagang, sistem operasional bisnis terpadu, dan lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat telah memproduk undang-undang atas hak kekayaan intelektual atau HAKI meliputi yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang hak rahasia dagang. Dalam Undang-Undang HAKI, hak atas kekayaan intelektual tersebut pada asasnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegangnya untuk mengalihkan haknya kepada siapa saja. Jadi, penemu berhak atau bebas memberikan haknya kepada siapa saja. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.